Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meita Ratu Fijarina dengan NIM 10401233030325 dari Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Telkom University Bandung. Perkenalkan, nama saya Nahda Maitsa dengan NIM 1040123000061. Halo, perkenalkan nama saya Keanu Afdul Rizani dengan NIM 1040123000542. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fridayat. Perkenalkan, aku Flora Safety Prepsa dengan nomor NIM 1040123003001. Oke, pertama-tama yang akan aku bahas yaitu profil usaha. Usaha yang kelompok kami ambil yaitu Monyenyo Brownies Pastry yang merupakan UMKM di bidang bakery berdiri sejak tahun 2023. Usaha ini berfokus pada produk utama berupa brownies dan pastry dengan konsep fresh from the oven. Nama Monyenyo tersendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti mual nyesel nyobian atau tidak akan menyesal mencoba, yang mempresentasikan komitmen usaha dalam menjaga kualitas rasa dan kepuasan konsumennya. Produk Monyenyo ini dikembangkan dalam berbagai varian rasa, seperti original, tabur keju, choco-roll, dan masih banyak lagi. Nah, untuk target konsumennya itu adalah usia di 25 hingga 55 tahun yang mencari cemilan premium dan oleh-oleh khas Bandung dengan kualitas yang konsisten. Alur supply chain pada Monyenyo ini dimulai dari tahap pengadaan bahan baku yang dilakukan melalui kombinasi supplier lokal dan supplier khusus. Beberapa bahan utama seperti coklat blok dan pastry pembalutnya itu diperoleh melalui sistem pemesanan secara custom kepada supplier tertentu untuk menyesuaikan karakter rasa dan kualitas produk itu. Nah, bahan baku tersebut kemudian masuk ke tahap produksi yang meliputi pembuatan dasar brownies, proses pembalutan pastry, pemanggangan, serta finishing produk. Setelah proses produksi selesai, produk itu disimpan dalam jumlah terbatas untuk menjaga kualitasnya. Kemudian didistribusikan langsung kepada konsumen melalui platform digital, terutama TikTok Shop, dengan dukungan layanan pihak logistik ketiga. Sekarang masuk ke masalah utama, yaitu dari produk Monyenyo. Bahwa masalah utama dari produk Monyenyo ini, kita bisa bilang produk Monyenyo ini pada pergerakan supply chain mereka itu sudah cukup baik dan cukup bagus. Tetapi ada beberapa masalah yang sudah kita ketahui dan sudah kita telaah. Yang pertama itu lebih ke arah sekarang fluktuasi permintaan pasar, bahwa mereka itu selalu bergantung dengan digital marketing. Seperti contohnya mereka punya target pasar yang menengah ke bawah, tetapi harga itu menengah ke atas. Mereka berputar otak, mereka selalu menurunkan harga dengan bisa dibilang untung yang lebih kecil. Tapi di sisi lain, mereka pun juga ada masalah besar, yaitu pada pengembangan SDM. Pertama, pengembangan SDM dan juga pencarian SDM. Bahwa SDM mereka tuh bisa dibilang masih kurang jumlah dan juga masih kualitas kurang juga. Kenapa? Karena mereka dalam hal marketing pun juga atau dalam digital suatu pempromosian barang pun juga itu masih kurang SDM-nya. Dalam hal produksi pun juga sama, dalam hal sales pun sama, dalam hal apapun yang berkaitan dengan Monyenyo mereka SDM-nya masih kurang. Karena diwajarkan mereka baru 3 tahun berjalan, untuk bisa dibilang pengembangan suatu SDM itu tidak mudah. Jadi butuh beberapa pelatihan yang kita sarankan. Pertama, pelatihan yang cukup untuk SDM-nya dikuatkan, dan juga kedua, mereka untuk berani untuk mencoba dalam digital marketing atau beberapa hal penjualan yang kita udah ketahui. Mulai gitu bisa bekerja sama dengan mahasiswa melalui event-event jadi sponsor, atau memakai beberapa konten seperti UGC yang sudah kita coba. Bahwa permasalahan ini sangat amat penting bagi mereka karena mereka akan terbuka dalam permasalahan dan kekurangan mereka. Hari ini aku akan menjelaskan apa sih yang kita lakukan sebagai bentuk inovasi terhadap produk Monyenyo sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa produk Monyenyo ini memiliki offline store dan juga online. Dengan melihat peluang lebih besar di online, maka kita berinovasi untuk mengoptimalkan pemasaran melalui digital, yaitu dengan TikTok Shop sebagai kanal utama penjualan dan juga distribusi produk. Kita menciptakan inovasi dalam bentuk strategi UGC, yaitu User Generate Content. Dan kita membuat konten yang sekaligus melihat peluang bahwa konsumen tertarik terhadap produk atau tidak. Nah, hal ini juga membantu konsumen percaya terhadap produk serta meningkatkan permintaan terhadap produk secara stabil dan juga terprediksi.
Selain kita memberikan inovasi dalam pembuatan konten, kita juga memberikan inovasi yaitu produk Monyenyo ini bisa bekerja sama dengan event atau komunitas sehingga kita bisa menjangkau konsumen secara langsung dan juga kita bisa melihat permintaan secara lebih terjadwal. Tapi tenang saja, karena kita mengetahui bahwa Monyenyo ini pada awalnya memiliki offline store, kita tidak hanya memfokuskan pada pemasaran secara digital. Kita juga tetap melakukan pemasaran secara offline karena toko offline sendiri ini dimanfaatkan sebagai media branding dan interaksi langsung terhadap konsumen, bukan sebagai pengganti penjualan online. Dan tentu saja inovasi yang kami berikan ini bertujuan untuk menjadikan supply chain lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengubah sistem produksi inti yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya ada kondisi sebelum dan sesudah inovasi supply chain. Jadi, kalau dilihat dari kondisi sebelum inovasi, supply chain Monyenyo ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Mulai dari pengadaan bahan baku yang stabil, produksi dilakukan harian dengan stok terbatas, dan distribusi produk yang didominasi oleh penjualan online melalui TikTok Shop. Sebenarnya, sistem ini tuh sudah cukup efektif untuk mendukung operasional UMKM, namun masih sangat bergantung pada satu kanal penjualan saja. Nah, setelah inovasi diterapkan, fokus supply chain mulai diarahkan pada penguatan dan diversifikasi saluran distribusi. Selain tetap mengandalkan penjualan online, Monyenyo juga sudah mulai menjajakan kerjasama dengan peak event dan mengembangkan kanal offline sebagai pendukung. Nah, sehingga perubahan ini membuat pengelolaan permintaan menjadi lebih terstruktur dan membantu perencanaan produksi serta distribusi agar lebih terkendali. Dengan adanya perbedaan ini, supply chain Monyenyo tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, tapi juga menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi fluktuasi permintaan. Dan sekarang aku bakal ngejelasin dampak operasional dari inovasi supply chain. Nah, pada dampak operasional dari inovasi supply chain pada Monyenyo itu dapat terlihat dari peningkatan efisiensi dan pengelolaan proses usaha. Dari sisi biaya, penyesuaian resep dan pemilihan bahan baku yang terkontrol itu membantu menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas, sehingga harga jual tetap kompetitif meskipun ada biaya tambahan dari platform digital. Nah, terus dari sisi produksi dan persediaan, penerapan sistem stok harian membuat proses produksi lebih efisien dan meminimalkan resiko produksi tidak terjual. Produksi dilakukan berdasarkan estimasi dan permintaan, namun tetap fleksibel jika terjadi lonjakan pesanan. Nah, pada aspek distribusi, pemanfaatan TikTok Shop memperluas jangkauan pasar dan juga mempercepat alur pemesanan hingga pengiriman. Hal ini meningkatkan volume penjualan tanpa menambah beban operasional berupa toko fisik. Terus secara keseluruhan, inovasi supply chain membuat operasional Monyenyo menjadi lebih efisien, terkontrol, dan juga mendukung keberlanjutan usaha. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.